Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jirana. Saya berasal dari mahasiswa Prodi PAI Pasca Sarjana IAIN Parepare. Hari ini saya akan membuat satu video pembelajaran yang mengangkat topik tentang toleransi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke video pembelajaran, mari kita saksikan, mari kita lihat video tentang toleransi di Indonesia terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik yang akan kita angkat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan yang harus kita ketahui sebelum kita masuk di materi. Yang pertama, apakah kalian tahu bahwa Indonesia ini memiliki 6 agama resmi yang diakui di Indonesia? Yang kedua, bahwa terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia. Dan yang ketiga, bahwa Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Yang pertama, sebelum kita masuk, harus kita ketahui dulu apa sih sebenarnya toleransi. Apa itu toleransi? Kenapa kita harus bahas kali ini tentang toleransi? Oke, kita akan bahas. Secara bahasa, toleransi berasal dari bahasa Latin, yakni tolerare, yang berarti sabar atau menahan diri. Jadi bagaimana cara kita untuk sabar dan menahan diri? Definisi toleransi beragama yang akan kita bahas hari ini adalah toleransi beragama. Apa sih definisi toleransi beragama? Yaitu sikap saling menghormati, menghargai, dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa mengganggu atau memaksa keyakinan sendiri. Jadi, toleransi beragama adalah bagaimana cara kita menghargai, menghormati keyakinan agama orang lain. Selanjutnya kita masuk di landasan hukum. Jadi, bahwa toleransi beragama ini juga punya landasan hukum. Landasan hukum yang pertama ada di Pancasila. Di sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti mengakui adanya Tuhan dan menghormati semua agama. Jadi sebagai umat yang beragama, sebagai warga negara Indonesia, itu telah diatur dalam Pancasila, yakni bahwa kita harus mengakui adanya Tuhan dan menghormati semua agama yang ada. Jadi meskipun kita bukan agama Islam, meskipun kita bukan agama Kristen, tapi kita harus tetap menghargai setiap agama yang ada di Indonesia sesuai dengan Pancasila.
Landasan hukum yang kedua ada di Undang-Undang 1945, yakni di pasal 29 ayat 2 yang berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi dalam Undang-Undang 1945 pun itu diatur. Selanjutnya pun dalam undang-undang yang lain, di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pun dijelaskan. Yang kedua, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik. Selanjutnya, apa aja sih agama-agama yang ada di Indonesia? Catat ya, ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, yaitu memiliki tempat ibadah masjid dan ibadahnya yakni sholat 5 waktu. Dan yang kedua ada agama Kristen Protestan, yaitu memiliki tempat ibadah gereja dan mempunyai ibadah yaitu ibadah mingguan. Dan yang agama yang ketiga yaitu agama Katolik. Agama Katolik memiliki tempat ibadah gereja dengan ibadah misa. Dan yang keempat, agama Hindu, yaitu memiliki tempat ibadah pura dan ibadahnya yaitu Puja Trisandia. Agama yang selanjutnya ada agama Buddha, yaitu memiliki tempat ibadah vihara dan ibadahnya yaitu meditasi. Yang selanjutnya agama yang keenam yaitu agama Konghucu, yakni memiliki tempat ibadah di kelenteng dan ibadahnya yakni sembahyang. Jadi di Indonesia ini ada 6. Selanjutnya kita bahas tentang implementasi toleransi beragama dalam lingkungan. Yang pertama kita bahas dulu dari lingkungan yang paling dekat, lingkungan yang paling dasar yakni di lingkungan rumah. Jadi yang pertama, implementasi toleransi dalam lingkungan rumah yaitu tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Jadi sebagai umat yang beragama, apapun agama tetangga kita, kita tidak boleh mengganggu tetangga kita yang sedang beribadah. Dan yang kedua, mengurangi volume musik saat waktu sholat. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang sedang beribadah, misalnya sholat, jadi kita sebagai umat yang beragama, sebagai orang yang bertoleransi harus mengurangi musik, mengurangi volume musik kita. Jadi jangan sambil ada yang sholat, kita sambil happy-happy karaokean. Jadi harus volumenya dikurangi. Yang ketiga yaitu menghormati tetangga yang sedang berpuasa. Jadi kalau kita punya tetangga yang sedang berpuasa, jangan ada yang masakan yang sangat menghirup, yang sangat menggugah selera. Jadinya teman kita yang sedang puasa tergoyahkan seperti itu. Jadi kita harus menghormati tetangga yang sedang berpuasa. Yang keempat yaitu mengucapkan hari besar keagamaan tetangga. Jadi kalau kita punya tetangga berhari besar atau misalnya Idul Fitri, Idul Adha, jadi jangan lupa kita ucapin ya. Dan yang kelima yaitu gotong royong bersama dan saling membantu satu sama lain. Jadi ketika walaupun apapun agama kamu, mau kamu agama Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, dan Kristen, selalu kita harus membantu satu sama lain, bergotong royong, bekerja sama, collaboration. Dan yang terakhir adalah menjaga keamanan lingkungan bersama. Jadi kita harus tetap menjaga keamanan lingkungan itu dengan bersama-sama. Jangan ada per individu-individu. Jangan karena bilang, saya agama Islam, dia agama Kristen, tidak mau menjaga lingkungan dia. Jangan ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjaga lingkungan bersama-sama. Apapun agama kamu, apapun ras kamu, apapun dari manapun kamu, kita harus tetap bersama-sama dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya, setelah implementasi toleransi dalam lingkungan, kita masuk dalam implementasi toleransi beragama dalam kehidupan sosial. Apa aja sih implementasinya? Yang pertama, kita harusnya membangun dialog antar agama. Jadi kalau misalnya kita buka dialog antar agama, otomatis mereka akan mendengarkan antar agama masing-masing, dialognya masing-masing, agar lebih membuka wawasan kita tentang agama yang satu dengan agama yang lainnya.
Yang kedua adalah menghindari diskriminasi dan ketidakadilan. Jadi, ketika kita dalam kehidupan sosial, jangan pernah mendiskriminasi agama lain, jangan pernah mengintimidasi agama lain, dan jangan pernah tidak adil terhadap agama lain. Jadi, kita sebagai umat yang beragama, sebagai Indonesia, sebagai Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita harus tidak boleh mendiskriminasi, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh tidak adil terhadap agama-agama yang satu dengan agama yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial bersama. Jadi kalau ada kegiatan sosial, kita harus sama-sama berpartisipasi, jangan ada sekat. Jadi kalau misalnya agama Islam berpartisipasi, agama Kristen berpartisipasi, kita berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ingat ya, dalam kegiatan sosial, bukan dalam kegiatan keagamaan. Selanjutnya adalah manfaat toleransi beragama. Ketika kita melaksanakan toleransi beragama, apa aja sih manfaat yang kita dapatkan? Yang pertama, manfaat bagi seorang individu, yaitu hati tenang dan damai. Jadi kalau kita bertoleransi, menghargai pendapat orang lain, hati kita akan tenang dan damai. Yang kedua, yaitu pikiran kita lebih terbuka. Jadi ketika kita menghargai agama lain, maka kita akan semakin open-minded, yaitu semakin terbuka pemikiran kita tentang agama-agama yang lain daripada agama kita sendiri. Jadi kita sudah tidak individualisme, tapi kita mampu untuk memahami orang-orang yang berbeda dari kita. Yang selanjutnya adalah banyaknya teman dan relasi. Jadi ketika kita bertoleransi, maka kita akan membuka peluang untuk relasi, bahwa kita mempunyai banyak teman dari agama lain juga, bukan hanya sekedar agama kita sendiri. Dan yang keempat yaitu kita dapat mencapai kesuksesan bersama. Jadi kita dapat bekerja sama dalam pekerjaan, misalnya untuk mencapai satu kesuksesan bersama. Setelah manfaat bagi individu, kita akan bahas manfaat bagi masyarakat dan negara. Jadi yang pertama adalah kita lebih rukun dalam bertetangga. Yang kedua adalah keamanan dan ketertiban. Jadi kita lebih aman dan lebih tertib. Dan yang ketiga, kita pembangunan ekonomi kita semakin maju karena kita sudah tidak membuat sekat antara yang agama Islam, agama Kristen, agama Konghucu, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi kita sudah tidak punya sekat sehingga pembangunan ekonomi kita semakin maju. Dan yang keempat yaitu kekayaan budaya yang terjaga. Jadi budaya kita antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya akan lebih terjaga ketika kita sudah mengadopsi mengadopsi toleransi dalam diri kita. Ketika kita sudah menghargai agama lain, maka otomatis kita akan menghargai budaya yang lain juga. Itu akan sejalan. Selanjutnya adalah persatuan dan kesatuan. Jadi kita akan lebih bersatu karena tidak ada sekat lagi antara si agama Islam dan agama Kristen dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah citra positif di mata dunia. Jadi ketika kita bertoleransi, menghargai pendapat orang lain, kita punya banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Kita memiliki 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Kita memiliki banyak sekali bahasa, banyak sekali budaya yang berbeda. Ketika kita menjadikan ini sebagai penghargaan, kita menghargai agama lain, kita menghargai budaya lain, kita menghormati bahasa orang lain, maka ini akan menjadi citra positif di mata dunia bahwa orang Indonesia tidak hanya punya banyak budaya, tidak hanya punya banyak keragaman, tapi mereka mampu untuk menjaga keragaman itu. Dan yang selanjutnya adalah demokrasi yang hebat, dan yang terakhir adalah keadilan dan kesetaraan sesama. Selanjutnya ada beberapa prinsip dalam toleransi beragama. Yang pertama, menghormati perbedaan keyakinan. Yang kedua, mengutamakan kasih sayang. Yang ketiga, tidak membedakan antar sesama. Dan yang keempat, menghindari kekerasan dan intoleransi. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia tentang toleransi ini, tantangan-tantangan yang menjadi tantangan di toleransi, yang pertama adalah radikalisme dan ekstremisme. Jadi radikalisme dan ekstremisme ini sangat menjadi tantangan bagi toleransi. Dan yang kedua adalah hoax dan ujaran kebencian.
Dan yang ketiga adalah politisasi agama. Dan yang keempat adalah kurangnya pemahaman agama lain. Jadi semoga kita tidak termasuk dari keempat tantangan toleransi ini. Kita harus semakin menjauhi hoax, semakin menjauhi ujaran kebencian, jauhi radikalisme dan ekstremisme, dan perbanyaklah pemahaman-pemahaman tentang agama lain agar kita semakin mampu untuk menghargai agama-agama yang berbeda. Adapun solusi yang dapat kita terapkan terhadap tantangan-tantangan tadi, solusi yang dapat saya tawarkan yaitu pendidikan multikultural. Jadi, kita tidak hanya pendidikan kultural saja, tetapi multikultural, yaitu banyak kultural, banyak budaya. Jadi kita mempelajari budaya-budaya lain, mempelajari agama-agama yang lain. Yang kedua adalah dialog antar agama. Dan yang ketiga adalah literasi kepada masyarakat, bahwa di Indonesia tidak hanya satu agama, tidak hanya egoisme saja, akan tetapi di Indonesia memiliki 6 agama yang wajib kita hormati, yang wajib kita hargai. Dengan cara apa? Bahwa bagaimana rasanya ketika agama Anda tidak dihargai? Coba kita masukkan dalam diri sendiri bahwa bagaimana sih rasanya kalau agama kita tidak dihargai? Bagaimana sih rasanya kalau agama kita diolok-olok? Jadi kita tahu rasanya sehingga kita tidak melakukan itu terhadap orang lain. Selanjutnya adalah solusi yang terakhir yang bisa saya tawarkan adalah membuat kegiatan bersama yang tidak membedakan antara suku, agama, ras, dan budaya. Kegiatan bersama ini adalah menjunjung tinggi keindonesiaan. Kita buat kegiatan bersama yang memiliki tema Indonesia yang tidak membatasi antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Oke, baik. Sampailah kita di penghujung video. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran yang saya buat. Saya atas nama Nurul Jirana M berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Andi Muhammad Asbar, SPDI MPDI. Terima kasih Bapak dan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya di kelas. Terima kasih kepada teman-teman Pasca Sarjana PAI IAIN Parepare, dan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton sampai akhir. Dan mohon maaf apabila dalam video yang saya buat ada kekeliruan, ada hal yang perlu disanggah, ada hal-hal yang mungkin saya salah sebut atau mungkin saya tidak sengaja menyampaikan itu. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada kesalahan mohon ditegur, dan kami akan menjadikan itu sebagai evaluasi dan perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.